Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yaitu memahami subjek hukum perdata internasional tentang individu, badan hukum, dan negara. Saya Faisal Anwar Priyadi dengan NIM 2483110055. Dan saya Abdul Hadi Mubarok dengan NIM 2483110057. Baik, di sini saya pemateri pertama ingin menjelaskan tentang orang sebagai subjek hukum. Poin yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut dengan orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Sedangkan badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Secara filosofis, konsep subjek hukum berakar pada pengakuan terhadap martabat manusia dan kebutuhan untuk mengatur kehidupan sosial. Dalam pandangan ini, subjek hukum bukan sekedar entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki peran untuk berkontribusi pada tatanan sosial yang adil. Pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum merupakan perwujudan dari kebutuhan masyarakat untuk berorganisasi secara kolektif demi mencapai tujuan bersama. Subjek hukum selalu berkaitan dengan objek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran hubungan hukum. Objek hukum meliputi benda berwujud seperti tanah dan bangunan, serta benda tidak terwujud, yaitu seperti hak cipta dan hak paten. Subjek hukum baik individu maupun badan hukum memiliki hak untuk menguasai, menggunakan atau memanfaatkan objek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku prinsipil. Badan hukum berbeda dengan manusia. Perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Poin yang yaitu manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, dan kehendak. Sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia berdasar pada undang-undang diwakili oleh pengurusnya. Poin yang kedua yaitu manusia memiliki kelamin, dapat kawin, dapat beranak. Sedangkan badan hukum tidak memiliki kelamin, tidak dapat kawin, dan tidak dapat beranak. Poin yang ketiga yaitu manusia dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak bisa mendapatkan ahli waris. Yang kedua yaitu pengakuan sebagai subjek hukum. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum sejak masih dalam kandungan ibunya, ketentuan dilahirkan hidup, yaitu pasal 2 KUHP DT. Ketentuan ini mempunyai arti apabila kepentingan anak itu menghendaki, misalnya dalam hal memperoleh warisan atau hibah. Kedudukan sebagai subjek hukum diakui oleh undang-undang. Pengakuan tersebut dinyatakan bahwa tidak ada satu hukuman yang dapat mengakibatkan kehilangan hak perdata manusia sebagai subjek hukum, yaitu pasal 3 KUHP DT. Ini berarti berapapun kesalahan seorang sehingga dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan, hukuman tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukan hukum seorang sebagai subjek hukum. Republik Indonesia sebagai negara hukum mengakui manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Semua warga memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecuali. Di negara lain seperti yang pernah dialami oleh negara Afrika Selatan yang pemerintah oleh rezim kulit putih, penguasanya menganut ras diskriminasi, tidak semua manusia diakui sebagai subjek hukum. Manusia kulit hitam tidak diakui sebagai subjek hukum pendukung hak, tetapi hanya sebagai pendukung kewajiban belaka. Poin yang selanjutnya yaitu badan hukum. Yang pertama, klasifikasi badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan pada undang-undang diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti manusia.
Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu badan hukum yang dibentuk oleh negara, oleh pemerintahan, atau yang disebut dengan penguasa negara. Yang kedua yaitu badan hukum yang diakui oleh pemerintahan. Yang ketiga yaitu badan hukum yang diperbolehkan atau untuk sebagai tujuan yang ditentukan yang bersifat ideal. Badan hukum yang dibentuk pemerintahan adalah badan hukum publik yang sengaja dibedakan oleh pemerintahan untuk kepentingan negara seperti lembaga-lembaga negara, departemen pemerintahan, daerah otonom, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan hukum yang diakui oleh pemerintahan adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi. Pembentukannya sendiri, tetapi badan hukum tersebut mendapatkan pengakuan dari pemerintahan menurut undang-undang. Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintahan dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya bersifat ideal di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Ditinjau dari kewenangan hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat pula diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama badan hukum publik atau kenegaraan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan daerah otonom. Yang kedua yaitu badan hukum privat atau perdata, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Ya, baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari pemateri pertama yang telah menjelaskan materinya, yaitu di sini masih mengenai tentang badan hukum. Badan hukum perdata mempunyai beragam tujuan keperdataan. Ditinjau dari tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut. Badan hukum perdata dapat diklasifikasikan lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atas laba profit, yaitu terdiri atas perseroan terbatas, yaitu PT. Lalu ada perusahaan perseroan Persero dan perusahaan umum Perum. Baik, yang kedua yaitu badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan masyarakat, yaitu koperasi. Selanjutnya, badan hukum yang bertujuan ideal di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, pengetahuan, dan juga kebudayaan. Disebut juga berupa yayasan, organisasi keagamaan, dan wakaf. Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia kini, ada beberapa jenis badan hukum sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut. Jenis badan hukum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua, badan hukum perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Selanjutnya, yang ketiga, badan hukum yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang Yayasan Sisa Kolonial Belanda. Yang keempat, badan hukum perusahaan milik negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang jenis-jenis badan hukum, maka ketentuan lama yang harus mengatur tentang badan hukum praktis tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya adalah semua undang-undang Republik Indonesia yang mengatur setiap jenis badan hukum. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendirian badan hukum. Pendirian badan hukum dalam KUHP Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur syarat-syarat material pendirian badan hukum kecuali syarat-syarat formal, yaitu harus dengan akta pendirian yang dibuat di muka notaris
Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar badan hukum yang didirikan itu sesuai dengan hasil kesepakatan para pendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang masing-masing jenis badan hukum di Indonesia kini, maka praktis ketentuan mengenal sebagai badan hukum yang dimuat dalam KUHP Perdata tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya harus dibaca ketentuan undang-undang yang mengatur masing-masing jenis badan hukum yang bersangkutan. Baik, selanjutnya Badan Hukum Koperasi. Badan Hukum Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, pendirian koperasi dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 20 orang pendiri. Jadi ketentuannya itu koperasi itu sekurang-kurangnya harus didirikan oleh 20 orang pendiri. Baik, selanjutnya itu Badan Hukum Yayasan. Badan Hukum Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai awal yayasan yang didirikan itu. Selanjutnya ada Badan Hukum Perseroan. Badan Hukum Perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, perseroan dapat didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya sini saya akan memaparkan atau menjelaskan subjek hukum yang terakhir yaitu negara. Negara dalam hubungan internasional, subjek hukum tidak hanya melibatkan individu dan juga badan hukum, tetapi juga melibatkan negara dan organisasi internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki hak-hak tertentu seperti hak untuk mempertahankan kedaulatan dan juga membuat perjanjian internasional dan juga berorganisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB yang juga diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks global. Negara melalui lembaga peradilan bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak subjek hukum terpenuhi. Negara memiliki peran penting dalam mengatur pengakuan hak dan kewajiban subjek hukum melalui undang-undang dan regulasi. Negara juga menentukan siapa yang dapat diakui sebagai subjek hukum seperti warga negara, perusahaan, atau organisasi tertentu. Negara juga menetapkan mekanisme perlindungan hukum seperti lembaga pengadilan untuk menjamin bahwa hak-hak subjek hukum tidak dilanggar dan kewajiban mereka dapat ditegakkan secara adil dalam hukum internasional. Subjek hukum mencakup negara, organisasi internasional, dan dalam beberapa kasus tertentu individu negara memiliki kepastian hukum penuh untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional, seperti membuat perjanjian dan menjadi pihak dalam sengketa internasional. Individu di sisi lain diakui dalam konteks tertentu seperti pengadilan pidana internasional yang dapat memproses kasus pelanggaran berat seperti hukum internasional seperti genosida dan juga kejahatan perang. Baik, mungkin sekian dari kami kelompok 5 dalam pembahasan yaitu memahami subjek hukum perdata internasional. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.